Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita menyaksikan adanya pelantikan 11 pejabat di kabinet Presiden Prabowo. Dan yang cukup menarik juga, pada pelantikan ini Gibran tidak hadir. Katanya diinformasikan dia berada di luar kota. Lantas, saudara, yang sangat menarik itu setelah reshuffle jilid 2, dan pada saat itu yang paling menarik dan terus menjadi viral adalah pergantian Menteri Keuangan. Kita tahu Sri Mulyani ini sudah menjabat selama 19 tahun. Luar biasa lamanya. Tetapi kelihatannya setelah mengalami keadaan Indonesia bukan semakin baik, akhirnya Presiden Prabowo menggantinya. Dan menurut saya ini adalah keberanian luar biasa, karena Sri Mulyani bisa bertahan begitu lama pasti punya backing. Siapakah backingnya itu? Ya saya kira negara adidaya lah di belakangnya gitu ya. Jadi dengan pergantian Menteri Keuangan ini, dan saya mengikuti betul Menteri ini sejak dia dilantik, kemudian banyak sekali hal-hal yang dia sampaikan yang kemudian memberi optimisme adanya harapan perbaikan ekonomi di Indonesia. Apalagi dana yang diparkir di Bank Indonesia itu kemudian dipindahkan ke bank-bank pemerintah, termasuk Bank Syariah Indonesia, untuk mendorong bergeraknya sektor ekonomi atau sektor real. Dan saya kira ini memang kita apresiasi, kita harus dukung. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Presiden Prabowo kembali melantik hari ini. Yang diperkirakan itu kan rame di publik, ada Gatot Nurmantio, mantan Panglima, kemudian ada Mahfud MD gitu. Tapi itu yang dilantik Presiden Prabowo adalah Jenderal Jamari Chaniago. Orang beliau pernah dulu di masa beliau aktif pernah menjadi tim yang kemudian bersama tim itu memecat Presiden Prabowo, tapi kemudian setelah berdiri Gerindra, dia bergabung di Partai Gerindra. Artinya betul-betul Jamari Chaniago ini adalah 100% orangnya Prabowo. Nah, kemudian saudara-saudara yang cukup menarik juga, Erick Thohir yang tadinya Menteri BUMN digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, dia orang profesional. Saya kira belum bergabung di partai manapun. Dan berarti ada menteri atau kementerian yang kosong, yaitu Menteri BUMN. Saya menduga akan ada reshuffle jilid ketiga. Dan ini kita lihat pasca terjadinya dalam tanda kutip huru-hara yang nyaris menggulingkan pemerintahan Prabowo. Untung saja tentara polisi berada di garda terdepan untuk menahan demonstrasi agar tidak menguasai DPR, gedung DPR MPR. Kalau itu terjadi maka akan terulang peristiwa 1998 di mana gedung parlemen dikuasai oleh para demonstran, dan kemudian Pak Harto dipaksa untuk mengundurkan diri. Alhamdulillah itu tidak terjadi, tapi kemudian Prabowo melakukan konsolidasi dengan melakukan reforma, dengan melakukan reshuffle jilid 2. Jilid 2 ini ternyata yang dipasang di situ adalah orang-orang kepercayaan beliau, orang-orang yang 100% berada di belakang Presiden Prabowo, termasuk Hasan Nasbi yang dulu dilantik oleh Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan
eh, oleh Presiden Prabowo, hari ini kita menyaksikan dia diganti. Siapa yang menggantikan? Itu seorang yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, pernah jadi staf pribadi, Angga Raka. Saya sendiri juga tidak pernah dengar karena beliau ini ternyata pokoknya Angga Raka Prabowo namanya. Itu dari Wakil Menteri Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital. Beliau juga diangkat menjadi Kepala Staf Komunikasi. Kepala Staf Komunikasi, bukan lagi Presiden tapi Kepala Staf Komunikasi Pemerintah. Dan yang paling juga membuat kita terkejut karena Dr. Muhammad Kodari dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Jadi luar biasa. Ini sekali lagi ini pergeseran yang pada awalnya Prabowo mengakomodir para menteri Jokowi, tapi kali ini satu persatu itu digeser, dan saya kira wajar sekali, dan itu tidak mungkin terjadi kasus akhir Agustus yang sangat mengkhawatirkan kita semuanya, terutama yang tidak ingin adanya pergantian kekuasaan karena akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Alhamdulillah itu tidak terjadi, dan pasca itu terjadi konsolidasi. Sekali lagi terjadi konsolidasi. Mereka yang nilai tidak 100% berada di belakang Presiden Prabowo itu bertahap diganti. Tidak serta-merta diganti, tapi bertahap. Termasuk juga selain Jenderal Jamari Caniago, juga dari kepolisian, yaitu Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini sudah pensiun, tapi kemudian diberi jabatan kehormatan sebagai Jenderal Polisi yang diangkat sebagai penasihat Presiden dalam bidang keamanan dan reformasi Polri gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi saudara-saudara, kita menyaksikan konsolidasi di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo, dan nampaknya ini semakin tersisi wapres karena pelantikan hari ini saja tidak datang. Kalaupun ada di luar kota kan bisa saja dia terbang dengan cepat sampai dan ikut dalam pelantikan. Itu contoh saja. Teman-teman semuanya, yang paling mengkhawatirkan pada kita adalah dalam bidang ekonomi. Tapi sekali lagi kita bersyukur adanya menteri baru yang memang agak lain dari Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani itu ya terukur kata-katanya apa semua, tetapi kita saksikan, dan saya sudah mengatakan dia adalah Menteri Keuangan yang gagal karena begitu lama dia menjadi Menteri Keuangan itu tidak berhasil untuk menaikkan posisi Indonesia dari orang-orang yang sangat banyak miskin itu menjadi tidak miskin. Bahkan ada yang mengatakan pemerintahan di masa lalu itu ada pemerintahan yang menciptakan kemiskinan atau mempertahankan kemiskinan. Jadi saya ada percaya itu, dan kelihatannya itu menguntungkan partai-partai politik, karena kalau orang miskin akhirnya dikasih sembako, kasih apa sudah ditaklukkan gitu, dan inilah yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Tapi sekali lagi Presiden Prabowo melakukan reformasi dalam berbagai bidang, dan salah satu yang program utama beliau itu yang saya sampaikan waktu kemarin ada peluncuran menebar benih kebangsaan. Saya mengatakan
bahwa saya mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo yaitu MBG, makan bergizi keras gratis. Tujuannya itu untuk mengurangi stunting, orang-orang yang kecil, orang-orang yang kurang gizi gitu ya. Kemudian kalau dikasih makan, mudah-mudahan itu badan mereka tumbuh dan juga otaknya cerdas ya. Kemudian selain itu juga masalah koperasi desa, saya juga memberi dukungan karena ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan, menciptakan keadilan ekonomi gitu, dan mengangkat orang-orang desa itu semakin hari semakin baik kehidupan mereka. Nah itu harus dikawal luar biasa, jangan sampai ya dana yang masuk situ dikorupsi lagi gitu. Termasuk MBG ya, harus dikawal keras, jangan sampai program ini gagal karena dijadikan sarana untuk mendapatkan uang bagi mereka yang berkeinginan untuk mencuri atau korupsi. Kemudian yang ketiga itu adalah sekolah rakyat. Saya juga memberikan dukungan karena untuk mengatasi kemiskinan itu kita mulai dari mana? Satu-satunya jalan yang kita bisa tempuh adalah pendidikan, dan saya sudah mengalami, saya bisa berjaya karena pendidikan itu sendiri. Jadi oleh karena itu sekolah rakyat yang berasrama, dia beri uang saku, kemudian tentu diberikan baju, celana dan lain sebagainya, itu sangat kita dukung karena hanya dengan cara itu orang miskin bisa keluar dari kubangan kemiskinan. Selama ini ada yang namanya beasiswa atau katakanlah pendidikan gratis. Tapi mereka itu kan mau beli baju tidak punya uang, mau beli sepatu nggak punya uang, mau beli tas nggak punya uang, kan namanya orang miskin ya. Tapi dengan adanya sekolah rakyat, maka kita harapkan jumlah orang miskin itu akan surut dan itu tidak akan kembali lagi menjadi miskin, karena rata-rata yang ada itu adalah dibina mentalnya, dibina akhlaknya, diberi ilmu, diberi semangat dan lain sebagainya. Dan kalau mereka beragama ya tentu diwajibkan untuk mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Jadi saudara-saudara, dengan demikian maka kita harapkan konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo ini memberi hasil. Terutama penggantian Menteri Keuangan, kita harapkan ini berhasil. Karena kalau gagal itu kita berada dalam situasi yang sangat susah. Mengapa? Tahun ini saja seperti yang kita baca di berbagai media, itu ada 1.300 triliun yang harus dibayar pemerintah, yaitu hutang yang sudah jatuh tempo, kemudian bunga juga yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar. Maka tadi saya mengatakan, karena masih pagi-pagi sudah dikirim pada saya itu undangan aksi, itu demonstrasi. Saya kemudian mengatakan mahasiswa, buruh, nelayan, petani, dan siapapun yang mau demo silahkan demo. Tapi harus damai, tidak boleh anarkis, apalagi melakukan pembakaran ya. Dan kalau mau demo, demolah kepada Presiden Jokowi dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena mereka lah yang menciptakan keadaan Indonesia semakin parah seperti sekarang ini. Bayangkan 1.300 triliun harus dibayar oleh pemerintahan Presiden Prabowo, dan ini bukan urusan yang kecil, luar biasa, karena defisit anggaran kita juga dibuat dengan defisit untuk menutup yang defisit itu kekurangan dari anggaran ya dengan utang. Mudah-mudahan reshuffle jilid 2 dengan mengganti Menteri Keuangan, dengan menempatkan orang-orang yang
sangat bisa dipercaya, bukan bagian dari geng Solo, pemerintahan ke depan ini bisa survive. Karena ada yang mengatakan pada saya, tahun depan ini bisa jadi Presiden Prabowo jatuh karena masalah ekonomi. Mudah-mudahan ini bisa tidak terjadi dan kita tidak ingin itu terjadi karena dipertaruhkan nasib bangsa dan masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.